Anda kembali di Bincang Virtual, kami masih membahas mengenai mengapa BPJS selalu defisit. Dan ini memang dirasakan oleh masyarakat, banyak masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan iuran yang diputuskan oleh pemerintah akan naik pada 1 Juli per 1 Juli 2020. Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Karena kenaikan iuran BPJS itu nggak mikir ke rakyat yang bawah, cuma mikir rakyat yang di atas. Oke, yang kalangan menengah ke atas tuh mampu buat bayar iuran. Kalau yang kalangan menengah ke bawah, misalnya tukang ojek, mampu nggak mereka? Enggak kan? BPJS Kesehatan itu sebetulnya sudah ada kewajibannya ya, yang diatur oleh undang-undang. Jadi kewajibannya itu harus maksimal. Jadi untuk pelayanan kesehatan terhadap peserta pun maksimal. Jadi andai kata memang belum maksimal ya, defisit itu akan berulang kali ya terjadi ya. Menurut saya nggak sebanding ya, karena saya baru ngalamin 2-3 minggu yang lalu keponakan saya kecelakaan dan ngurus administrasi operasi ke BPJS itu ribet, lama. Operasinya udah berjalan, BPJS-nya belum tentu. Iya, malah kemarin ini BPJS Kesehatan ya, malah kemarin kita dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dari BPJS Kesehatannya katanya nggak meng-cover kecelakaan. Dulu iya awalnya kecewa ya pelayanan BPJS masih carut-marut, tapi ke depannya pelayanan BPJS itu semakin baik ya, didukung dengan kenaikan yang terjadi saat ini sih. Mungkin pemerintah harus cari alternatif lain nih, kayak pendapatan di sektor lain lebih ditingkatkan lagi selain berfokus ke BPJS-nya. Untuk pelayanan penyakit besar memang iya kan, karena butuh biayanya lebih besar. Ya, jadi memang kenaikan untuk menutupi biaya seperti itu ya saya sebagai masyarakat setuju aja sih. Yang program pemerintah Kartu Indonesia Sehat itu dihapuskan, jadi semuanya harus pakai BPJS, nggak ada yang namanya kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pinter. Kalau menurut saya semuanya diratakan, diumumkan aja, daripada seperti itu kan nggak ketahuan yang mana yang pegawai, yang mana yang umum kan. Ya pemirsa, itulah tadi tanggapan dari masyarakat. Memang banyak sekali yang keberatan. Ini kita saat ini tengah mengalami pandemi, ini sebenarnya tepat tidak dinaikkan iurannya seperti itu? Itu memang betul tadi Bu Indah, itu gotong royong. Di awal munculnya BPJS saya sudah ingatkan waktu itu zaman Pak SBY, hati-hati. Karena kalau modelnya seperti ini negara bisa bangkrut. Betul tadi bahwa setiap 2 tahun aktuaria dicek di itu berapa dan pasti naik karena pelayanan naik, kemudian juga jenis penyakit juga meluas, obat-obatan juga bertambah. Perlu diingat bahwa BPJS itu melayani kita sakit sampai kita sembuh atau kita meninggal. Karena memang sudah tidak bisa diobati. Nah, jadi ini mahal sekali. Bayangkan kalau harus hemodialisis, kalau harus kemo, berapa banyak orang. Sementara preventive medicine-nya yang dilakukan oleh Kemenkes tidak berjalan dengan baik. Orang masih merokok panjang, orang masih suka-suka begadang dan sebagainya. Ya, jadinya makin membengkak. Di sisi pelayanan kesehatan pun juga saya heran putusan MA itu kok masih mengizinkan. Bayangkan pelayanan kesehatan bisa memberikan fisioterapi setiap hari. Ada di negara mana fisioterapi setiap hari? Kemudian kalau melahirkan, sesar, bayinya sehat, kok ditagihnya 2 kali ke BPJS? Maksudnya untuk ibu dan anaknya, padahal anaknya sehat. Kemudian operasi mata, kan ada laser, ada operasi, ada macam-macam. Kenapa yang paling mahal selalu yang diminta? Ini kan hal-hal yang harus dipikirkan kemudian, dan itu diloloskan oleh MA tuntutan dari beberapa. Kalau kita nggak pakai BPJS, kebayang nggak berapa biaya yang harus dikeluarkan? Iya. Kalau kita bayar katakan 100.000, 150.000, kan kita beli rokok saja berapa, kita beli kopi berapa. Masyarakat juga perlu diedukasi bahwa ini bukan gratis. Jadi menurut saya mari kita gotong royong. Kalau masih kemarin waktu naik Agustus kan sempat tertolong tinggal berapa triliun yang masuk, 3 triliun, 4 triliun saya lupa. Nah lalu kembali lagi. Nah kalau itu begitu, ya bagaimana? Masa negara harus tahu, namanya juga dasarnya di peraturannya adalah gotong royong. Kalau tidak mampu di kelas 1, turunlah kelas 2, dan turunlah kelas 3, atau PBI sekalian. Kan boleh. Kelas 1, 2, 3 itu kan soal
berapa orang di kamarnya antara jenis sarden karena ketumbuk-tumbuk sama sendirian atau berdua, kan begitu. Nah, jadi maksud saya, mari kita bangun sama-sama sistem pelayanan kesehatan di negara ini yang menurut saya sudah sangat generous dibanding dengan negara lain. Tadi yang disampaikan Pak Agus sangat fundamental ya. Memang soal gotong royong itu kan soal membangun kesadaran bangsa. Dan kita bisa lihat lah, kalau kita bayar iuran RT biasanya 10.000 naik jadi 12.000, pasti kita juga akan bereaksi. Padahal ada gimmick lain dari RT untuk misalkan untuk membantu anak-anak di RT itu untuk bisa lebih beraktivitas. Tetapi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat soal kelas. Kelas itu hanya mengatur soal manfaat non medis. Artinya manfaat medis mau kelas 3 mau kelas 1 itu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan mendasar. Obat yang digunakan sama persis, tidak ada perlakuan yang berbeda. Apakah kelas 1 perawatnya lebih cantik dibanding kelas 3? Tidak juga. Silakan kalau memang ingin menyesuaikan dengan kemampuan. Dengan kita ingin memastikan bahwa peserta menjadi lebih rutin membayar, dan itu akan baik untuk program ini karena kesadarannya sudah terbangun di sana. Saya setuju dengan Bu ini bahwa defisit bukan defisit BPJS, defisit program JKN. Ya, soal opsi bahwa ada alternatif 3 solusi, 1 penyesuaian iuran, penyesuaian manfaat, dan memberikan suntikan dana. Memberikan suntikan dana sudah dilakukan sejak 2015 dan itu sebetulnya bagian dari tanggung jawab pemerintah yang memang mengambil alih peran itu dari upaya misalkan harus ada penyesuaian iuran dan yang lain. Jadi kami BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara tentu tidak bisa bertindak di luar kemenangan yang ada, misalkan soal bagaimana mengkolek iuran peserta mandiri. Kalau iuran peserta segmentasi yang lain tidak ada isu karena relatif menjadi terkolek dengan baik, dan juga ada law enforcement yang memang mengatur soal itu. Mandiri memang rumit dan sudah ada benchmark dari negara lain ya, memang kalau dibiarkan hanya sekedar kesadaran yang lain tidak akan bisa di-grab dari yang lain. Fundamental masalah selama ini sebetulnya memang soal satu kebijakan. Bu ini menyampaikan soal bagaimana menata rujukan misalkan. Orang dengan alibi bahwa pemerintah di puskesmasnya tidak memiliki alat dokter, geser saja ke rumah sakit. Itu menjadi risiko biaya dalam program ini. Penting untuk pemerintah daerah untuk mensupport, mencukupi tenaga kesehatan, dokternya, alatnya, sehingga hal yang bisa dilakukan cukup di vaskes tingkat pertama diselesaikan di situ, tidak digeser ke rumah sakit. Nanti alibi-alibi ini kalau memang tidak ditata akan terus seperti ini. Dan BPJS Kesehatan selalu akan terjadi benturan dengan fasilitas kesehatan karena dianggap tidak memberikan, mau membayar sesuatu yang sebetulnya bisa dikerjakan cukup di vaskes tingkat pertama dan yang lain. Oke, tadi tadi dikatakan oleh Mas Agus kalau misalnya ada yang memang tidak kuat untuk membayar, itu sebaiknya mungkin bisa turun kelas saja gitu ya, yang dia mampu begitu. Ini seperti apa syarat-syaratnya dan apakah ini mungkin bisa dilakukan? Opsinya sangat terbuka ya. Jadi kami membuka program perubahan kelas tidak sulit. Artinya geser yang awalnya kelas 1 masih punya tunggakan kelas 1 geser ke kelas 3 itu dimungkinkan. Ke ngurus ke BPJS Kesehatan bawa bukti identitas diri, dan kami kan juga mensyaratkan sekarang Pak Melki soal auto debit. Jadi kita ingin mengukur juga orang punya ini. Tetapi kita juga diprotes. Susah Pak, orang kelas 3 disuruh harus punya rekening dan yang lain. Tapi nanti kalau nggak dikasih katanya, Amin mau bayar susah. Nah ini kan saling tumpang tindih seperti itu. Jadi memang ini perlu waktu ya. Jadi proses. Apakah orang itu boleh geser ke PBI? Dimungkinkan. Karena data terpadu kesejahteraan sosial itu selalu diupdate oleh Dinas Sosial. Yang penting pekerja benar saja sebetulnya di pihak terkait soal pendataan ini. Pak Melki ahlinya kalau soal bahwa data ini harus diperbaiki dan yang lain. Tapi kami BPJS Kesehatan tentu melaporkan. Ada orang ASN TNI tercecer di PPI, ya kita sampaikan kok bisa kececer di sini sementara ini. Pasti kalau dia pakai flaggingnya NIK, kadang NIK yang bersangkutan misalkan satunya tidak terisi, satunya terisi. Kenapa tidak terisi? Karena sebelum 2016 dia
daftarkan seperti itu. Oke, baik. Pemirsa, kita masih akan membahas hal ini lebih dalam, tetapi kita harus jeda dulu. Tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.